Nantikan Berita Agro Siang live pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan Anda bisa menyaksikannya kembali pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Agronews Indonesia. Dulu orang bilang petani dan nelayan Indonesia bodoh dan miskin. Pernyataan itu ada benarnya. Sebagian besar petani dan nelayan kita hanyalah buruh kasar yang berjuang untuk bisa memenuhi hidup sehari-hari. Hampir semua anak-anak petani dan nelayan mengadu nasib di kota, sehingga impian swasembada pangan tidak akan pernah terwujud. Petani, peternak, dan nelayan Indonesia dapat berubah menuju kesejahteraan. Dimulai dari perubahan pola pikir para petani, peternak, dan nelayan secara konsisten dan berkesinambungan, di mana kesemuanya ini hanya dapat dicapai melalui edukasi dan media. Untuk itulah Agronews TV lahir untuk masa depan petani dan nelayan Indonesia. Agronews TV, media yang menghibur, mengedukasi, dan mentransformasi pola pikir para petani, peternak, dan nelayan agar mereka memiliki semangat dan pengetahuan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Kita semua bermimpi bahwa suatu saat nanti tidak ada lagi yang berani berkata bahwa petani dan nelayan Indonesia bodoh dan miskin. Tetapi mereka adalah para pahlawan Indonesia yang pintar dan sejahtera. Impian itu dimulai dari sekarang bersama Agronews TV. Pemirsa Agronews TV, tanaman ini awalnya ditemukan di tanah Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, dijuluki dengan nama pitahaya atau pitaya roja. Tanaman ini awalnya dianggap sebagai kaktus hutan biasa. Kemudian, masyarakat suku Indian mengkonsumsi buah tanaman ini. Buah naga kemudian berkembang secara pesat di Vietnam dan Thailand setelah dibawa oleh orang Prancis pada tahun 1870. Inilah yang menyebabkan buah ini lebih dikenal sebagai tanaman dari Asia hingga saat ini. Buah ini berasal dari jenis kaktus yang bernama Helicerius dan Selenicerius. Buah naga sendiri berasal dari Amerika Latin, masuk ke Indonesia tahun 2000. Kenapa namanya buah naga? Kebetulan sebetulnya buah naga itu rasanya namanya dari Indonesia. Jadi kalau Latinnya adalah tergolong dari spesies Helicerius dia. Jadi ada Helicerius undatus untuk buah naga daging putih. Helicerius polyersus adalah untuk buah naga daging merah. Jadi buah naga sendiri masuk golongan atau spesies kaktus-kaktusan. Jadi bukan berasal dari Asia atau Cina. Banyak Indonesia memang orang mengiranya berasal dari Asia. Hasilnya sebetulnya dari Amerika Latin. Awalnya memang masuk ke Indonesia buah naga adalah kebanyakan yang daging putih. Tapi sekarang sudah ada berbagai macam jenis, yaitu buah naga yang daging putih, daging merah, dan ada yang daging merah super. Kebetulan masuk di Indonesia, buah naga adalah itu yang beredar ada 3 variasi tadi.
Pada tahun 1870, orang Perancis dari Guyana membawanya ke Vietnam sebagai tanaman hias. Sejak itulah, buah naga dibudidayakan di negara-negara Asia Tenggara. Orang Vietnam dan Tiongkok menganggap buah ini sebagai buah pembawa berkah. Jadi, buah ini selalu diletakkan di atas meja altar di antara dua patung naga berwarna hijau. Warna merah dari buah ini terlihat mencolok di antara warna hijau dari kedua patung naga. Oleh sebab itu, buah ini disebut Tang Loy. Dalam bahasa Inggris, Tang Loy berarti dragon fruit. Sekian liputan Agronews TV kali ini. Sampai jumpa. Coba tebak, ini apa? Hasilnya lembut banget. Pasti ini pelembut pakaiannya. Mengkilap dan juga panjang. Pasti kalau mengkilap sabun cuci piring nih. Tapi masa sabun cuci piring panjang? Lalu berikutnya, gak perlu khawatir kalau bulunya rontok. Ini pasti sampo rambut. Iklannya kan biasanya begini janji-janjinya. Satu lagi, pertumbuhan bulu akan lebih cepat dan tebal. Aku tahu, pasti ini obat tumbuh kumis ya. Ini Catwool, vitamin pertumbuhan bulu kucing. Hanya dengan 2-3 tetes Catwool, bulu kucing jadi tebal, mengkilap, panjang, dan bebas rontok. Catwool, persembahan Eka Farma, paling cocok untuk Indonesia. Kambing Anda cacingan, kurus, pertumbuhan terhambat, kulit kotor, bulu kusam, kasar dan berdiri, nafsu makan berkurang, pucat, mencret, dan rahang bagian bawah terjadi pembengkakan. Beri obat cacing komplit khusus untuk kambing dan domba dengan dosis 7,5 mg per kilogram menyesuaikan berat badan. Cacing perut, usus, hati, paru-paru, pita, dan cacing gelas langsung terbasmi. Cacing hilang, kambing Anda jadi sehat. Obat cacing komplit untuk kambing dan domba. Persembahan Eka Farma, paling cocok untuk Indonesia. Pemirsa Agronews TV, memiliki tanaman hias di rumah tentunya menjadi salah satu cara untuk memperindah dan menyegarkan suasana rumah. Bunga aglonema atau biasa disebut juga sebagai seri rezeki merupakan salah satu tanaman hias yang dijuluki sebagai ratu tanaman. Selain bentuknya yang cantik dan anggun, nilai bisnis tanaman hias ini juga ternilai cukup tinggi setelah menjadi tanaman hias yang cantik. Maka dari itu, mengetahui cara budidaya aglonema tentunya akan sangat menguntungkan. Sebagai salah satu cara merawat aglonema adalah cara penanaman bunga itu sendiri. Penanaman tanaman aglonema harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kondisi media tanam itu sendiri. Penyiraman biasanya dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan jumlah air dan media tanam. Penyiraman juga sebaiknya menggunakan air bersih tanpa mengandung zat berbahaya seperti kaporit. Akan tetapi, lebih baik jika menggunakan air sumur daripada air pump karena mengandung kaporit. Lama-kelamaan jika disiram dengan air kaporit dapat mempengaruhi tingkat kecerahan tanaman. Musim kemarau merupakan musim yang berbahaya bagi tanaman ini dan membutuhkan perawatan istimewa agar daun tetap indah karena terjadi perubahan suhu yang sangat drastis pada musim kemarau.
daun tanaman ini cenderung gugur. Hal ini penting untuk mencegah adalah dengan menjaga kelembapan media tanam. Kalau buat aglonema itu perawatannya sebenarnya mudah, cuma kita kan nggak boleh langsung kena sinar matahari. Jadi seperti ini kita kena hujan nggak apa-apa, tapi medianya kita harus cari yang poros ya, jangan sampai pakai pupuk kandang. Terus kita kelembapannya harus kita jaga, karena apa? Karena kalau dia langsung kena sinar matahari dan panasnya lebih terlalu berlebihan seperti itu, biasa daunnya gosong ya, bisa kecoklat-coklatan itu, busuk. Terus kita cara perawatannya, tempatnya itu kita pakai paranet ya. Paranet paling enggak double yang ukuran sekitar 65 lah kalau kitanya panas full. Tapi kalau kita panasnya enggak full, ukuran 65 cukup satu aja. Kalau yang panasnya full ukuran 65 kita kasih dua lembar. Jadi ditumpuk aja. Itu untuk tempatnya ya. Kalau sebenarnya kalau kita takut akan kehujanan daun busuk kayak gitu, kita pakai UV bisa. UV sebenarnya UV itu buat biar matahari masuk, terus hujannya nggak terlalu banyak, biar nggak kena hujan juga sih sebenarnya. Itu buat menjaga biar kelembapannya media itu lebih terjaga, jadi nggak kena air terus gitu, biar medianya nggak basah terus. Kalau basah itu biasanya medianya ini akarnya bisa sering busuk dari bawah biasanya kalau terlalu basah. Tapi kalau medianya pas itu basah terus nggak masalah sih sebenarnya. Tapi harus tanpa pupuk kandang. Kalau saya sih tanpa pupuk kandang kehujanan terus nggak masalah. Cuma itu tadi penyemprotan pupuk, penyemprotan fungisida itu buat jamur, penyemprotan bakterisida, agrep itu buat bakteri, itu harus rutin kalau kena hujan. Tapi kalau kita pakai UV, kita bisa sebulan sekali baru kita semprot. Tapi kalau kita kehujanan bisa kita seminggu sekali, lebih sering. Jadi itu perbedaan kita pakai UV atau kalau nggak pakai UV, seperti itu. Sekian liputan Agronews TV kali ini. Sampai jumpa. Coba tebak, ini apa? Hasilnya lembut banget. Pasti ini pelembut pakaiannya. Mengkilap dan juga panjang. Pasti kalau mengkilap sabun cuci piring nih. Tapi masa sabun cuci piring panjang? Lalu berikutnya, nggak perlu khawatir kalau bulunya rontok. Ini pasti sampo rambut. Iklannya kan biasanya begini janji-janjinya. Satu lagi, pertumbuhan bulu akan lebih cepat dan tebal. Aku tahu, pasti ini obat tumbuh kumis ya. Ini Catwool, vitamin pertumbuhan bulu kucing. Hanya dengan 2-3 tetes Catwool, bulu kucing jadi tebal, mengkilap, panjang, dan bebas rontok. Catwool, persembahan Eka Farma, paling cocok untuk Indonesia. Kambing Anda cacingan, kurus, pertumbuhan terhambat, kulit kotor, bulu kusam, kasar dan berdiri, nafsu makan berkurang, pucat, mencret, dan rahang bagian bawah terjadi pembengkakan. Beri obat cacing komplit khusus untuk kambing dan domba dengan dosis 7,5 mg per kilogram menyesuaikan berat badan. Cacing perut, usus, hati, paru-paru, pita, dan cacing gelas langsung terbasmi. Cacing hilang, kambing Anda jadi sehat. Obat cacing komplit untuk kambing dan domba
Persembahan Eka Farma, paling cocok untuk Indonesia. Agronews TV Indonesia hadir menemani hari Anda dengan berita-berita yang menarik dan inspiratif seputar petani, peternak, dan nelayan. Saksikan live pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda telah menyaksikan Berita Agro Siang. Saksikan terus setiap hari pukul 14.00 dan pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Agronews Indonesia. Saksikan Agronews TV Indonesia pukul 14 waktu Indonesia Barat. Live